Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 21 November 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi ini, kami akan membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami, menuntun langkah kami ya Bapa. Dan kami bersyukur kiranya melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh turut dengan kehendak-Mu Bapa dan boleh menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4-11. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita,
supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu Sadar. Bapak Ibu, 9 tahun yang lalu ayah saya mengalami jatuh di kamar mandi. Dalam perawatan di rumah sakit, ayah saya mengalami ketidaksadaran beberapa hari. Beliau sempat dirawat di ICU dan kami menunggu dengan cemas. Tetapi kemudian Tuhan bekerja dan beliau menjadi sadar. Beliau bisa berkomunikasi dengan kami dan tentu kesadaran itu membesarkan hati kami. Kesadaran itu membuat kami punya pengharapan. Ada satu sukacita dan tentu itu membuat semangat bagi kami. Kesadaran itu mendatangkan sukacita dan membuat hidup kita menjadi lebih bersemangat. Saudara-saudara, sadar itu keadaan yang terjaga, di mana seseorang dapat menjalankan aktivitas, bahkan aktivitas secara normal. Dan keadaan sadar itu juga yang sebetulnya dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ini. Tentu ada kaitannya dengan sikap hidup, perilaku hidup yang diharapkan dilakukan oleh umat Tuhan, orang Kristen, orang gereja, warga gereja yang ada di Tesalonika. Tentu kita ingin tahu apa penyebabnya, mengapa perilaku di dalam kesadaran itu penting. Nah, mari kita melihat jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang terletak di kota Tesalonika. Tesalonika itu sendiri adalah sebuah kota yang ada di Makedonia. Bagaimana kita tahu Makedonia itu adalah salah satu provinsi Kekaisaran Romawi, sehingga kita bisa membayangkan, kita bisa mendeskripsikan bahwa kota itu salah satu kota yang maju, kota yang ramai, kota yang disinggahi, didatangi oleh banyak orang, sehingga di sana roda perekonomian itu berjalan, termasuk seperti hari ini ada perekonomian yang bersangkut paut dengan kuliner, makanan, minuman, dan ada kedai-kedai di sana tempat orang menjual minuman. Nah, masalahnya salah satunya adalah minum-minuman keras. Dan kita tahu minum minuman keras itu membuat orang bisa mabuk, kehilangan kesadaran. Dan kalau orang sudah mabuk, kehilangan kesadaran, orang bisa berpotensi bertindak di dalam dosa. Karena itu Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, warga gereja yang ada di sana, jangan ikut-ikutan gaya hidup yang seperti itu. Gaya hidup di dalam kemabukan, gaya hidup di dalam ketidaksadaran, gaya hidup yang hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan, gaya hidup yang sembrono. Hati-hati kalau orang kemudian memuja gaya hidup di dalam kesembronoan, itu bisa berakibat fatal. Sebaliknya, orang yang dapat mengendalikan diri, orang yang bisa sadar di dalam hidupnya, ia bisa memilih sikap hidup yang benar. Ia bisa menimbang setiap perkataan dan perilakunya. Bahkan ia bisa menjadi orang yang dapat memilih tindakan yang benar dan terhindar dari dosa.
Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi orang yang sadar. Di dalam bahasa Yunaninya itu nepo, ya. Bukan kepo tapi nepo. Nepo itu terjaga dan siap sedia. Ya. Orang Kristen perlu mengenakan imannya yang dalam bagian ini, mengenakan baju zirah iman. Ya, ini tentu istilah yang dimengerti oleh Paulus dan orang-orang Kristen, karena istilah itu familiar di kalangan orang Yahudi. Mereka yang membaca kitab Yesaya, misalnya Yesaya 59 ayat 17. Orang Kristen perlu mengenakan ketopong keselamatan. Nah, rupanya Paulus untuk menjelaskan pengajaran tentang kesadaran iman itu, dia mengambil sebuah istilah di dalam peperangan. Orang yang berbaju zirah dan ketopong itu adalah orang atau prajurit yang siap perang, memakai baju perang, yang perlengkapan perang. Baju itu bukan saja baju, tetapi juga ketopong atau helm atau perisai untuk kepala supaya aman. Maka iman itu, saudara, kalau kita pakai, dikatakan oleh Paulus itu seperti berbaju zirahkan iman, maka itu akan membuat hidup kita aman. Kalau kita memakai ketopong keselamatan, maka dia sebagai pelindung yang membuat kita terproteksi, menangkal serangan dari kuasa jahat. Sehingga dengan kita berlindung di dalam ketopong keselamatan di dalam Yesus, itu artinya kita berlindung di dalam nama Yesus, dan dengan demikian hidup kita terjaga. Kita sadar, dan dengan seperti itu artinya kita memiliki iman kepada Yesus yang besar kuasanya. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mengingat nasihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah, dan gunung ini bisa pindah. Artinya apa? Iman yang benar di dalam Yesus, Sang benar itu, besar kuasanya. Dan Paulus mengatakan, pakailah itu, kenakanlah itu, terapkan itu di dalam hidup kita, supaya hidup kita berkemenangan, bahkan melakukan sesuatu yang nampaknya mustahil, tetapi di dalam iman kepada Yesus Sang benar itu, besar kuasa iman itu, sehingga apa yang nampaknya mustahil itu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, mari kita mengenakan baju zirah iman dan ketopong keselamatan, supaya di tengah-tengah hidup yang orang mengatakan ini di zaman edan, orang mengatakan zamannya sudah tua, zaman edan nek gak ngedan gak kumanan, itu barangkali slogan banyak orang yang nekat. Tapi bagi kita orang yang punya tekad iman, tentu bukan itu yang menjadi pegangan kita. Sebab petuah kuno mengatakan kepada kita, saudara-saudara, memang banyak orang yang hidup di dalam zaman yang tua ini, mereka nekat hidup tanpa peradaban, mengabaikan etika dan moral. Orang kemudian ngedan, orang kemudian bertindak di luar nalar. Orang yang gila, orang yang edan itu kan bertindak di luar nalar, di luar etika, gak ndeisin, ya, tidak tahu malu begitu. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang tetap sadar, yang waras, ya. Sak bejo-bejone wong lali, saudara, wong edan masih bejo wong sing eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya, ya, orang yang ngedan, orang yang lupa tadi masih beruntung, orang yang ingat dan waspada. Karena itu urusan keduniawian
tidak boleh kemudian kita menghalalkan segala macam cara. Menjadi orang yang tidak beradab, menjadi orang yang tidak beretika, menjadi orang yang tidak bermoral. Ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan akeh durung mesti cukup, setitik itu durung mesti kurang. Ya, banyak itu belum tentu cukup, sedikit itu belum tentu kurang. Mari saudara, sebagai orang Kristen kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu yang akan melindungi kita, membuat kita tersadar siapa diri kita. Orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus, yang harus mau hidup dipimpin Roh Kudus sehingga hidup kita mengalami kemenangan. Mari kita memanfaatkan waktu hidup kita dengan bijaksana, dengan mendahulukan, mengutamakan pemberlakuan kerajaan Allah serta kebenaran dalam hidup kita. Supaya dengan melakukan itu saudara, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Dengan itu semuanya kita memiliki pegangan iman di dalam Kristus, supaya hidup kita terhindar dari kehancuran. Sehingga dengan iman yang benar itu justru kita dapat mengubah dunia. Ya, mari kita menjalani hidup di dalam kewarasan dan kesadaran iman, supaya melaluinya hidup kita terus terarah akan mengalami kehidupan kekal yang mendatangkan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang sadar di dalam Kristus. Tuhan, mari Engkau terus tolong kami supaya kami tetap menjadi orang-orang yang waras di dalam iman, supaya kami menjadi orang-orang yang terus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehadiran kami bukan kami terbawa arus dunia, tetapi kami boleh mengubah kehidupan dunia ini. Berkati kami pada hari ini ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan beri kecukupan, mereka yang sendiri Tuhan Engkau menjadi sahabat bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau yang akan memimpin kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, salam sehat. Shalom.